Alhamdulillahilladzi akhraja nataijal fikri lil arbabil hijab wa khata'anhum min sima'il aqli kulal hijabi min sihabil jahli hatta nahat sumusu marrifah raudarrah tihal munkasifah nahmaduhu jalal alal in'ami binikmatil iman wal islami ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat sehat akal dan badan, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berganti hari, semakin berganti minggu, semakin berganti bulan, semakin berganti tahun, semakin kurang jatah hidup kita di dunia ini. Semakin berganti hari, semakin berganti bulan, semakin berganti tahun, semakin dekat kematian akan menjemput kita. Karena pada hakikatnya kita semua ini sedang mengantri menuju kematian. Tidak tahu esok, tidak tahu minggu depan, tidak tahu bulan depan, tidak tahu tahun depan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa besok kita masih hidup. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa bulan depan kita masih hidup. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tahun depan kita masih hidup. Karena kampung halaman asli kita ini bukan dunia. Kampung halaman asli kita itu yaitu akhirat. Di dunia ini kita hanya merantau. Di dunia ini kita hanya mencari bekal. Suatu saat nanti, bila mana habis kontrak kita di dunia ini, kita akan pulang ke kampung halaman asli kita, yaitu akhirat. Di akhirat ada dua rumah. Ada rumah surga dan ada rumah neraka. Tergantung bagaimana kita di dunia ini, nanti di sana kita masuk rumah surga atau masuk rumah neraka, tergantung bagaimana di dunia ini. Memang di dunia ini sebentar sekali, tetapi yang sebentar ini akan menjadi penentu di akhirat sana. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan malam ini saya akan menjelaskan, akan membahas tentang nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi di safinata fa innal bahra amik wa hudi jada kamila fa inna safara ba'id wa khafifal himla fa innal aqabatul kaud. Ada tiga nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan tiga nasihat ini kita bisa termotivasi dalam mengarungi kehidupan yang singkat dan panah ini. Apa tiga nasihat itu? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi di safinata fa innal bahra amik. Perbaikilah kapalmu, perbaikilah perahumu, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Ini adalah bahasa isyarat. Ini adalah isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
perumpamaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita hidup di dunia ini diibaratkan sedang mengarungi perjalanan yang sangat jauh, dan sekarang kita berada di perjalanan yang dinamakan lautan dunia. Tentu ketika kita menyeberangi lautan, kita butuh perahu, kita butuh kapal. Karena kalau kita menyeberangi lautan hanya mengandalkan kaki dan tangan alias berenang, maka tentu kita akan kesusahan, maka tentu kita akan celaka. Nah, dalam hidup ini kita butuh kendaraan. Apa kendaraan hidup ini? Tiada lain adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain adalah ibadah kita. Ibadah kita itu adalah perahu. Ibadah kita itu adalah kapal yang akan menyampaikan kita ke tujuan kita, yaitu kampung halaman asli kita, yaitu akhirat. Makanya kata Rasulullah, perbaikilah perahumu, perbaikilah ibadahmu, perbaikilah ibadah. Terutama ibadah yang paling pokok di dalam Islam adalah sholat. Awalu yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban di akhirat sana adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amal yang lain akan ikut baik. Kalau sholatnya tidak baik, maka seluruh amal yang lain akan ikut tidak baik. Ada dosa, yang mana dosa itu lebih besar dosa itu daripada zina, daripada dosa zina. Kalau ada orang berzina di suatu kampung, di suatu desa, di suatu tempat, maka dosa sialnya kebagian 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke sebelah kanan, 40 rumah ke sebelah kiri. Dosa sialnya kebagian. Tetapi ada dosa yang lebih besar daripada dosa zina. Apa itu? Meninggalkan sholat secara sengaja. Man taroka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka orang itu kufur nyata. Orang yang berzina tidak disebut orang kufur, tetapi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja disebut orang kufur. Makanya dalam sebagian hadis dikatakan, satu kali meninggalkan sholat subuh sama dengan menabung siksaan 60 tahun di neraka. Kalau 2 kali tidak sholat subuh, kalau 3 kali tidak sholat subuh, kalau 4 kali tidak sholat subuh, kalau 5 kali tidak sholat subuh, berapa ratus tahun kita menabung siksaan di neraka. Itu baru sholat subuh. Bagaimana dengan sholat zuhur? Bagaimana dengan sholat asar? Bagaimana dengan sholat maghrib? Bagaimana dengan sholat isya? Baru saja sholat subuh, 1 kali meninggalkan sholat subuh sama dengan menabung siksaan di neraka selama 60 tahun. Maka oleh sebab itu kata Rasulullah, perbaikilah perahumu, perbaikilah kapalmu, yaitu perbaikilah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaikilah ibadah kita. Itu pesan yang pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan yang kedua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa khafifal himla fa innal aqabatul ka'ud. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah bekalmu karena sesungguhnya perjalananmu masih jauh. Perjalanan kita ini masih jauh. Ada 7 alam yang akan dilewati oleh manusia. 2 alam sudah kita lewati, 1 alam sedang kita lewati, dan masih ada 4 alam yang akan kita lewati. 2 alam yang sudah kita lewati, yang pertama adalah alam ruh, di mana di alam ruh semua makhluk yang akan turun ke muka bumi ini telah dikumpulkan di alam ruh, dan segala sesuatunya telah ditentukan di alam ruh. Di alam ruh tidak abadi, masuk ke alam kedua, yaitu alam rahim. Di alam rahim, ketika kita umur 4 bulan, di situ ditiupkanlah ruh, kurang lebih 9 bulan di alam rahim, masuklah ke alam yang ketiga, yaitu alam dunia.
Semua makhluk yang lahir ke muka bumi ini, semua manusia yang lahir ke muka bumi ini sama semuanya, tidak membawa apa-apa. Tidak ada yang lahir ke dunia ini langsung pakai baju. Tidak ada yang lahir ke dunia ini langsung bawa mobil, bawa motor. Tidak. Sama semuanya. Telanjang bulat, tidak membawa apa-apa. Kecuali Allah memberikan bekal terhadap kita, akal dan hati, dan dibimbing oleh wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau kita akal dan hati kita mengikuti bimbingan wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, maka kita akan selamat di alam berikutnya. Tetapi bila mana kita tidak mengikuti bimbingan wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, maka kita akan celaka di alam berikutnya. Berapa tahun kita di dunia ini? Tergantung bagaimana Allah menentukannya. Ada yang 1 hari di dunia ini? Ada. Ada yang 1 tahun di dunia ini? Ada. Ada yang 10 tahun di dunia ini? 20 tahun, 30 tahun? Paling lama 63 tahun di dunia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umaru ummati ma baina sitina wa sab'ina wa akluhum ma yajuru dalik," kata Rasulullah. Umur umatku 60 sampai 70 tahun, dan itu pun sedikit yang sampai padanya. Rata-rata di bawah 60 atau di bawah 70 tahun. Sedikit sekali orang yang umurnya lebih dari 70 tahun. Sedikit sekali, kata Rasulullah. Itu menandakan bahwa di dunia ini sebentar sekali. Bahwa di dunia ini tidak abadi. Walikulli ummatin ajal. Setiap makhluk mempunyai batasan waktu. Batasan waktu kita di dunia ini tiada lain adalah bertemunya dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berbicara tentang kematian, kematian setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang matinya melalui kecelakaan, ada. Ada yang matinya melalui penyakit, ada. Ada yang matinya sehat-sehat saja mati, ada. Begitupun ketika dicabut nyawa, setiap orang berbeda-beda. Ada yang dicabut nyawa lewat mulutnya, ada yang dicabut nyawa lewat matanya, ada yang dicabut nyawa lewat lubang-lubangnya, ada yang dicabut nyawa lewat kepalanya. Kalau dicabut nyawa lewat mulutnya, biasa cengangak, sulit ditutup mulutnya, biasa ditali. Kalau dicabut nyawa lewat matanya, biasa melotot, sulit ditutup matanya. Kalau dicabut nyawa lewat lubang-lubangnya, biasa ketika sakaratul maut itu keluar darah dari lubang-lubangnya. Dan ada juga yang dicabut nyawa lewat kepalanya, merem seperti biasa. Yang dimaksud dicabut nyawa itu bukan nyawa kita hilang langsung dari badan, bukan. Tetapi kata Imam Ali As-Sabuni bahwa nyawa kita dipindahkan. Ada di dalam kulit, di luar daging, antara kulit dan daging. Makanya pantas kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita nanti bupa meninggal, ketika dimandikan, tahu siapa yang memandikan kita, tapi kita tidak bisa bergerak. Ketika dikucurkan air ke badan kita, terasa kucurannya. Ketika diurut-urut badan kita, terasa urutannya. Ketika diangkat ke tengah rumah, berbaring di tengah rumah, tahu siapa yang ada di sekeliling kita, siapa yang mengaji, siapa yang mengaji, tahu. Ketika mata kita ditutup pakai kapas, hidung kita disumbat pakai kapas, telinga kita disumbat pakai kapas, ditutup pakai kain kapan pertama, kain kapan kedua, dan seterusnya. Diikat di atas, diikat di tengah-tengah, diikat di bawah. Di sana nyawa dipindahkan lagi. Ada di dalam kain kapan, di luar kulit, antara kain kapan dan kulit. Pantas kata Rasulullah, ketika si mayat sudah terbungkus pakai kain kapan, di situ si mayat menjerit-jerit. Kata si mayat yang sudah terbungkus pakai kain kapan, "Ya Allah, kembalikan lagi aku seperti semula ya Allah. Aku masih betah tinggal di dunia ini. Aku tidak mau berpisah dengan keluargaku. Aku tidak mau berpisah dengan sahabat-sahabatku. Aku tidak mau berpisah dengan tetangga-tetanggaku ya Allah. Kembalikan lagi aku seperti semula ya Allah." Kata Allah, tidak bisa. Waktumu di muka bumi sudah berakhir. Proses yang selanjutnya, tidak lama kemudian datang kendaraan terakhir, yaitu keranda. Ketika datang keranda, si mayat tambah menjerit-jerit. Kata si mayat, "Ya Allah, kembalikan lagi aku seperti semula ya Allah. Aku akan benar-benar ibadah kepadamu. Aku akan benar-benar bersujud kepadamu ya Allah. Kembalikan lagi aku seperti semula ya Allah." Kata Allah, tidak bisa. Sekarang bukan waktunya penyesalan, tetapi sekarang adalah waktunya pertanggungjawaban. Proses yang selanjutnya ini perjalanan kita bupa.
Proses yang selanjutnya diangkat itu si mayat, dimasukkan ke keranda, keranda ditutup, dibawa ke masjid, disolatkan. Ketika selesai disolatkan, dibawa ke kuburan. Ketika dibawa ke kuburan, si mayat tambah menjerit-jerit. Kata si mayat, ya Allah, kembalikan lagi aku seperti semula ya Allah. Biar walaupun 1 jam ya Allah, aku akan benar-benar bertobat kepadamu. Aku akan benar-benar bersujud kepadamu ya Allah. Kembalikan lagi aku seperti semula ya Allah. Kata Allah, tidak bisa. Sekarang bukan waktunya penyesalan, tetapi sekarang adalah waktunya pertanggungjawaban. Kenapa si mayat menjerit-jerit ketika dibawa ke kuburan? Karena saking takutnya menghadapi alam kubur. Sebab tidak ada kegelapan yang paling gelap kecuali alam kubur. Tidak ada kesempitan yang paling sempit kecuali alam kubur. Tidak ada kesunyian yang paling sunyi kecuali alam. Alam kubur. Ketika sampai keranda di kuburan, keranda dibuka. Ketika keranda dibuka, si mayat tambah menjerit-jerit melihat lubang kubur yang begitu sangat sempit. Andai kata terdengar jeritan si mayat yang melihat lubang kubur yang begitu sangat sempit, jeritannya itu lebih keras daripada petir, saking takut. Menghadapi alam kubur. Proses yang selanjutnya diangkat itu si mayat dari keranda, dibaringkan, dimasukkan ke liang lahat, dibaringkan minggir, tali di atas dibuka, pipinya ditempelkan ke tanah, pakai bantal dibulat-bulat dari tanah, tali di kaki dibuka, kakinya ditempelkan ke tanah, pakai bantal dibulat-bulat dari tanah. Ketika pipinya nempel ke tanah, disitulah si mayat baru sadar. Tidak lama kemudian ditutup pakai papan-papan. Sudah ditutup pakai papan-papan. Tidak lama kemudian turun tanah. Turun tanah, turun tanah, turun tanah. Semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin pengap. Tertutup tanah. 7 langkah ditinggalkan oleh orang yang mengantar. Di situ dalam sebagian hadis dikatakan dihidupkan kembali si mayat di dalam kubur. Wallahu a'lam dihidupkan seperti semula atau bagaimana. Yang jelas dalam sebagian hadis dikatakan 7 langkah ditinggalkan oleh orang yang mengantar. Di situ si mayat dihidupkan kembali. Ketika si mayat dihidupkan kembali di dalam kubur, lihat atas tanah, lihat depan tanah, lihat belakang papan-papan, lihat baju kain kapan. Di situ tidak berdaya. Yang selama ini waktu di dunia sombong dengan harta, sombong dengan ilmu, sombong dengan jabatan. Ternyata ketika datang kematian tidak ada apa-apanya. Yang pertama kali akan menanya kita di dalam kubur sebelum malaikat, yaitu tanah. Kata tanah, hei kau waktu di muka bumi, kau injak-injak aku, kata tanah. Tapi aku bangga diinjak olehmu, kata tanah. Karena diinjak untuk berbuat baik, karena diinjak untuk mengikuti perintah Allah, maka sekarang akan kuluaskan kuburanmu lebih luas lagi, akan kuterangi kuburanmu lebih terang lagi, akan kutemani kau dalam kubur, sehingga dalam kubur seperti bulan madu. Kalau amalnya baik. Tetapi kalau amalnya tidak baik, hebe, kau waktu di muka bumi, kau injak-injak aku, diinjak-injak untuk berbuat maksiat, diinjak-injak untuk melanggar perintah Allah, maka sekarang akan kusempitkan kuburanmu lebih sempit lagi, akan kugelapkan kuburanmu lebih gelap lagi, sehingga tulang rusukmu hancur, kepalamu hancur.
Andai kata terdengar jeritan si mayat yang disiksa di dalam kubur, jeritannya lebih keras daripada petir. Kita tidak usah takut mati. Kita tidak usah cari mati. Tetapi kita harus selalu ingat mati. Karena rem dalam kehidupan adalah selalu ingat mati. Kalau orang selalu ingat mati, maka dalam hidupnya akan punya rem. Dalam melihat akan punya rem. Dalam mendengar akan punya rem. Dalam berbicara akan punya rem. Dalam melangkah akan punya rem. Dalam bertingkah laku akan punya rem. Kalau orang selalu ingat mati. Tetapi kalau orang tidak pernah ingat mati, maka dalam hidupnya tidak punya rem. Hidup sesukanya, hidup sesukanya. Maka yang perlu kita cari adalah bagaimana kita bertemu dengan kematian yang indah, bagaimana bertemu dengan kematian yang nikmat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fid dunya jannah, man lam yadkhuluha lam yadkhulul jannah akhirah." Di dunia ini ada surga, barang siapa yang bertemu dengan surganya dunia, maka dia akan bertemu dengan surganya akhirat. Barang siapa yang tidak bertemu dengan surganya dunia, maka dia tidak akan bertemu dengan surganya akhirat. Apa surganya dunia? Surganya dunia bukan banyak uang. Banyak orang yang banyak uangnya, tapi dikejar-kejar oleh polisi. Surganya dunia bukan rumah mewah. Apa surganya dunia? Surganya dunia adalah bertemu dengan kenikmatan ibadah. Bertemu dengan kenikmatan ibadah. Ketika sholat nikmat, ketika mengaji Quran nikmat, ketika berzikir nikmat. Nikmat tidak ibu ketika sholat? Nikmat ketika sholat atau nikmat ketika magosip? Bu, nikmat ketika sholat atau nikmat ketika magosip? Nikmat ketika ngaji Quran atau nikmat ketika magosip? Karena ibu-ibu di sana Pak, ibu-ibu di sana kalau ngaji Quran baru satu lembar sudah pegal-pegal mulutnya. Tapi kalau magosip dari jam 8 sampai jam 12 kuat. Ibu-ibu di sana. Kalau ibu-ibu sini tidak tahu Bu? Tidak Bu? Tidak, alhamdulillah. Memang ibu-ibu di sini ibu-ibu solehah. Nah, nikmat. Makanya bagaimana caranya supaya kita bisa bertemu dengan kenikmatan ibadah? Perbaiki ruh tak. Jasad, kalau sakit jasad kita pasti tidak enak makan, pasti tidak enak beraktivitas. Begitupun kalau ruh kita sakit, tidak enak sholat, tidak enak ngaji Quran, tidak enak berzikir, maka ruh tak harus sehat. Bagaimana supaya ruh kita sehat? Tiada lain adalah perbaiki hati kita. Man aropa qalbahu aropa robbahu. Barang siapa yang kenal dengan hatinya, maka akan kenal dengan Tuhannya. Man aropa nafsa faqad aropa Adam, wa man aropa Adam faqad aropa Muhammad, wa man aropa Muhammad faqad aropa Rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Adam. Barang siapa yang mengenal Adam, maka akan mengenal Muhammad. Barang siapa yang mengenal Muhammad, maka akan mengenal Tuhannya, yaitu Allah. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan bertemu dengan kenikmatan ibadah. Barang siapa yang bertemu dengan kenikmatan ibadah, maka dia akan bertemu dengan kematian yang indah. Barang siapa yang bertemu dengan kematian yang indah, maka dia akan bertemu dengan jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi kalau sudah nanti dalam kubur,
masuk ke alam yang berikutnya kalau terjadi kiamat, masuk ke alam mahsyar, masuk ke alam zulmatun, masuk ke alam mizan. Di alam mizan lah penentuan di situ, masuk alam surga atau masuk alam neraka. Alam surga abadi, alam neraka ada yang abadi, ada yang tidak abadi. Yang abadi adalah orang-orang kafir, yang tidak abadi adalah umat Islam yang ada dosanya, yang banyak dosanya. Sebelum masuk surganya Allah, dibersihkan dulu lewat siksaan. Sama seperti baju kotor. Baju kotor tidak langsung masuk lemari, tapi kalau kotornya bandel, direndam dulu lama. Kalau sudah direndam, diangkat, disikat-sikat. Kalau sudah disikat-sikat, dibilas. Sudah dibilas, dijemur karena masih kusut, disetrika. Sudah disetrika, dilipat-lipat. Kalau sudah rapi baru masuk lemari. Nah, begitupun umat Islam, umatnya Nabi Muhammad yang ada dosanya, sebelum masuk surganya Allah, dibersihkan dulu lewat siksaan. Tetapi ingat, siksaan neraka yang paling ringan itu dipakaikan sandal dari neraka, kaki baru nempel, kepala sudah mendidih. Itu siksaan neraka yang paling ringan. Ada lagi siksaan neraka yang paling ringan. Apa itu? Diminumkan air timah dan air nanah yang begitu sangat panas, baru terhirup asapnya, urat-urat sudah putus. Itu siksaan neraka yang paling ringan. Maka oleh sebab itu kata Rasulullah, perbanyaklah bekal kita, karena perjalanan kita ini masih jauh. Yang masih punya tenaga, gunakanlah tenaganya untuk berbuat baik. Yang masih punya harta, gunakanlah hartanya untuk berbuat baik. Yang masih punya jabatan, gunakanlah jabatannya untuk berbuat baik. Yang masih punya ilmu, gunakanlah ilmunya untuk berbuat baik. Itu pesan yang kedua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diburu waktu, tadi Nabi bilang panitia jangan lewat dari jam 7 karena masih ada acara lain. Yang terakhir kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khafifal himla fa innal aqobatul kaun. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ringankanlah bebanmu, karena sesungguhnya jalanan menuju akhirat itu sangat terjal. Maksudnya apa? Ringankanlah beban dosa kita, sebab yang membuat orang celaka di dunia dan di akhirat adalah dosa. Tetapi kita tidak akan luput dari dosa. Kullu bani Adam khotoun wa khairu khotoina at-tawwabuna. Setiap anak cucu Adam pasti mempunyai kesalahan dan dosa, dan sebaik-baiknya orang yang mempunyai kesalahan dan dosa adalah orang-orang yang cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat ada dua, ada tobat dari dosa dan kesalahan yang berhubungan dengan Allah, ada tobat dari dosa dan kesalahan yang berhubungan dengan manusia. Tobat dari dosa dan kesalahan yang berhubungan dengan Allah, syarat tobatnya ada 3. Yang pertama menyesal, yang kedua tidak akan mengulangi lagi dosa, yang ketiga berjanji kepada Allah tidak akan melakukan lagi itu dosa. Kalau 3 syarat itu terpenuhi, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, walaupun sebesar gunung, walaupun sebanyak air di lautan, Allah pasti akan ampuni kalau 3 syarat itu terpenuhi. Tetapi tobat dari dosa dan kesalahan yang berhubungan dengan manusia, syarat tobatnya ada 4. Dari yang 3 tadi ditambah 1. Apa yang 1 itu? Al-baro'ah, minta maaf. Kalau kita pernah menjelek-jelekan orang lalu bertobat kepada Allah, ya Allah, telah kujelek-jelekan tetanggaku, telah kujelek-jelekan saudaraku, ya Allah, minta ampun ya Allah. Kata Allah, tidak akan dulu kuterima tobatmu sebelum kau minta maaf kepada orang yang pernah kau jelek-jelekan. Kalau kita pernah mengambil haknya orang, lalu bertobat kepada Allah, ya Allah, telah kuambil haknya tetanggaku, telah kuambil haknya saudaraku, ya Allah, minta ampun ya Allah. Kata Allah, tidak akan dulu kuterima tobatmu sebelum kau mengembalikan haknya orang yang pernah kau ambil. Ada seorang ahli ibadah yang kegiatannya ke masjid, sholat berjamaah, ngaji Quran, sholat sunnah, ke masjid, sholat berjamaah, sholat sunnah, ngaji Quran, itu saja pekerjaannya. Tapi satu kesalahannya, ketika dia mau pergi ke masjid, lewat ke depan rumahnya orang, mematahkan tangkai pagarnya orang, dipakai untuk tusuk gigi, tidak minta halal kepada orang yang punya bunga pagar itu, tidak minta ridho kepada orang yang punya pagar itu. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Dia singgah dulu di neraka selama 100 tahun.
Hanya gara-gara mematahkan tangkai bunga pagarnya orang dipakai untuk tusuk gigi. Apalagi kalau mengambil tanahnya orang, mengambil haknya orang, mengambil barangnya orang. Bagaimana? Maka oleh sebab itu, kita sebagai tetangga yang baik, sebagai saudara yang baik, maafkanlah dosa tetangga kita, maafkanlah dosa saudara kita. Walaupun tetangga kita tidak minta maaf, walaupun saudara kita tidak minta maaf, maafkanlah. Karena kebiasaan orang soleh itu sebelum tidur selalu berdoa begini, ya Allah, saya mau tidur ya Allah. Kalau ada orang pernah memfitnah saya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Kalau ada orang pernah mengambil hak saya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Kalau ada orang pernah menjelek-jelekan saya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak sering berdoa begitu sebelum tidur? Sering? Alhamdulillah. Memang ibu-ibu di sini ibu-ibu solehah. Ibu solehah. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba walam yardo khosoma falaisa bitaibin. Barang siapa yang bertobat kepada Allah tetapi tidak mau memaafkan dosa tetangganya, tidak mau memaafkan dosa saudaranya, maka orang itu tidak termasuk orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa seperti tadi, ya Allah, kalau ada orang pernah memfitnah saya, pernah mengambil hak saya, Allah pernah menjelek-jelekan saya, ampuni dosanya ya Allah. Kata Allah, ku ampuni juga dosamu. Jadi ibu mau memaafkan dosa tetangga ibu? Mau? Mau memaafkan dosa saudara ibu? Mau? Mau memaafkan dosa suami ibu? Mau? Kalau suami ibu nikah lagi dimaafkan? Dimaafkan tidak ibu? Dimaafkan? Dimaafkan tidak? Sebetulnya Pak, semua wanita itu rela dimandu. Yang penting laki-lakinya rela diracun. Bercanda. Nah, dan tobat itu bukan hanya tobat dari dosa yang lain. Ulama itu, orang tua dulu, sebelum potong kuku, tobat dulu. Sebelum potong rambut, tobat dulu. Kenapa? Karena jangan sampai kuku yang kita potong masih membawa dosa yang pernah kita lakukan. Jangan sampai rambut yang kita potong masih membawa dosa yang belum ditobat. Maka orang dulu itu sebelum potong rambut, sholat tobat dulu atau baca istighfar. Ya Allah, saya mau potong kuku ya Allah, jangan sampai kuku saya membawa dosa yang belum ditobat ya Allah, minta ampun ya Allah. Baru potong kuku. Sebelum potong rambut, tobat dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya mau potong rambut ya Allah, jangan sampai ini rambut pernah dibawa magosip, pernah dibawa berdosa ya Allah, minta ampun ya Allah. Baru potong rambut. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak sebelum potong kuku, sebelum potong rambut sering tobat dulu? Sering tobat dulu ibu? Marilah dari hal yang terkecil itulah kita perbaiki. Tobat. Sudah jam 7. Tadi ada pesanan ini tapi waktunya tidak memungkinkan. Insya Allah di kesempatan ini ada pesanan membahas materi yang lain. Tadi mendadak ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.